Mari mengenal sistem koordinat Kartesius. Sistem koordinat Kartesius dibentuk oleh dua garis yang berpotongan tegak lurus, yaitu garis mendatar yang sering kita kenal dengan horizontal dan garis tegak yang sering kita kenal dengan garis vertikal. Garis mendatar juga sering kita sebut dengan sumbu X, sedangkan garis tegak sering kita sebut sebagai sumbu Y. Titik potong sumbu X dan Y yang disebut dengan titik asal kita nyatakan sebagai titik nol. Sehingga pada sumbu X dan sumbu Y terletak titik-titik yang berjarak sama. Bisa kita lihat dari gambar bahwasanya dari titik nol ke kanan dan seterusnya merupakan bilangan positif. Sedangkan dari titik nol ke kiri dan seterusnya merupakan bilangan negatif. Begitupun terhadap sumbu Y. Dari titik nol ke atas merupakan bilangan positif. Dan dari titik nol ke bawah merupakan bilangan negatif. Setiap titik pada bidang Kartesius, khususnya di sumbu X, kita sebut sebagai apsis. Sedangkan setiap titik pada bidang Kartesius pada sumbu Y, kita sebut sebagai ordinat. Sehingga apsis dan ordinat mewakili pasangan bilangan yang berurutan, yang sering kita sebut sebagai titik koordinat. Titik-titik pada bidang koordinat dapat ditentukan dengan pasangan bilangan real X dan Y yang kita tulis dalam kurung X, Y. Contohnya seperti titik A, di mana titik A terletak sejauh 4 pada sumbu X dan sejauh 3 pada sumbu Y. Sehingga koordinat titik A adalah 4,3 karena titik A adalah pasangan bilangan dengan apsis 4 dan ordinatnya 3. Dengan demikian, koordinat titik A adalah 4,3. Melihat bidang koordinat Kartesius terdapat 4 bagian, di mana yang sering kita sebut sebagai kuadran. Sehingga terdapat kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Dan kita bisa melihatnya bahwasanya letak di kuadran 1 akan menghasilkan pasangan positif dengan positif. Atau dengan kata lain, apsisnya bernilai positif dan ordinatnya bernilai positif. Sedangkan di kuadran 2, apsisnya akan bernilai negatif dan ordinatnya tetap bernilai positif. Untuk di kuadran ketiga, kedua-duanya bernilai negatif, yaitu apsis bernilai negatif, ordinatnya juga bernilai negatif. Sedangkan untuk yang di kuadran 4, apsisnya akan bernilai positif, sedangkan ordinatnya bernilai negatif. Lebih jelasnya kita bisa rangkum ini sesuai dengan tabel yang sudah disajikan. Demikian perkenalan singkat dengan sistem koordinat Kartesius. Selanjutnya kita akan mengenal sistem koordinat Kartesius lebih luas lagi sesuai dengan arahan pada halaman-halaman berikutnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.